Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2023 dari kelas B dan D akan menampilkan video edukasi yang bertemakan demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pertama, pengertian demokrasi secara etimologis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah. Jadi, demokrasi pengertian secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Secara konseptual, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan, persamaan, dan kesamaan rakyat. Yang ketiga, pengertian demokrasi secara operasional. Demokrasi adalah sistem politik di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Jadi, pada intinya demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara bebas dan adil. Ciri-ciri utama dari sistem demokrasi: yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, pembagian kebebasan. Keenam, pluralisme dan toleransi. Yang ketujuh, akuntabilitas dan transparansi. Nah, ciri-ciri tersebut menjadi landasan terwujudnya sebuah pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Demokrasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Yang kelima, menciptakan stabilitas politik. Yang keenam, memperkuat identitas nasional. Yang ketujuh, mendorong akuntabilitas pemerintah. Menjalankan fungsi-fungsi tersebut, demokrasi diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, otonomi daerah. Dan yang keenam, kebebasan pers. Namun demikian, penerapan demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya praktik korupsi, intoleransi, dan polarisasi politik. Pemilihan umum presiden 2024, kamu orang pilih siapa? Kalau saya Prabowo garis keras. Ganjar. Kalau saya Prabowo garis keras. Sombong amat. Ganjar lebih bagus daripada Prabowo. Prabowo dengan Gibran lebih bagus. Ganjar mas. Golput lebih bagus. Golput. Berdebat, tidak tahu siapa yang mau dipilih. Mending kamu orang pilih Ganjar. Kalian bahas apa nih? Kami bahas pemilu. Kau pilih siapa? Kalau saya, bagusnya pilih Anies. Ganjar. Kita memilih yang ada amplopnya. Bagaimana? Tapi kan nggak bisa begitu. Amplopnya. Bisa begitu. Ya. Nggak boleh begitu. Kau mau harga suaramu cuma dibayar 100.000. Betul. Kita pilih yang paling tebal amplopnya.
Tapi masih mendingan Anies karena di situ tujuannya untuk pembangunan, bukan untuk. Prabowo lebih bagus dengan Gibran. Prabowo Ganjar bagusnya di lebih mana? bagus. Prabowo itu bagusnya memberi makan kepada seluruh rakyat. Ganjar lah lebih bagus. Ganjar itu masih muda, masih kuat. Kalau misalnya untuk memimpin Republik Indonesia, apalagi anaknya juga ganteng. Mana ada Ini cuma karena Anies lebih bagus. Teman-teman, kita punya hak untuk memilih siapa di pemilihan ini. Baik itu kita memilih Anies, Prabowo, maupun Ganjar. Dan juga di pemilihan ini kita tidak boleh golput karena itu tidak baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan bagi kita semua. Jadi bagi kita bagaimana? Demikian video edukasi yang dapat Kami tampilkan.